prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dan yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri yaitu cita-cita yang menjadi pokok dan landasan ataupun tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip dalam hukum Islam itu sendiri, yang pertama meniadakan kesempitan dan kesukaran. Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, baik secara fisik maupun mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Sebenarnya Allah telah mengisyaratkan akan tabiat manusia ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Oleh karena itu, Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Contohnya saja orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat. Maka ia boleh melakukannya dengan duduk, bahkan boleh melakukannya sesuai dengan kondisi kesehatannya pada waktu itu. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 110 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Tetapi kalau kamu tanyakan tentang ayat itu, pada waktu turunnya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah yang lain diturunkan. Sebagai contoh adalah diterapkannya hukum keharaman meminum khamar sampai 3 tahap. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Maka, dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Adapun landasan hukum daripada prinsip ini adalah firman Allah yang tertuang dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Baiklah, di sini ada 2 kaidah, yaitu kaidah fikihiyah dengan kaidah usuliyah. Adapun yang menjadi perbedaan antara kaidah fikihiyah dengan kaidah usuliyah yaitu yang pertama, kaidah usul adalah timbangan dan patokan untuk melihat istinbat al-ahkam secara benar. Dengan usul fikih digali hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Seperti hukum asal dari kata perintah itu adalah wajib, sedangkan kata larangan menunjukkan haram. Kaidah usul fikih meliputi semua bagian, sedangkan kaidah fikih hanya bersifat aghlabiyah pada umumnya. Sehingga banyak sekali yang pengecualiannya. Kaidah usul fikih adalah cara untuk menggali hukum syara yang praktis,
Sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama. Yang keempat, kaidah-kaidah usul muncul sebelum furu', sedangkan kaidah fikih setelah furu'. Yang kelima, kaidah-kaidah usul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan dikeluarkannya hukum dari dalil tersebut. Sedangkan kaidah fikih menjelaskan masalah fikih yang terhimpun di dalam kaidah tadi. Dan secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah usul fikih tersebut objeknya dalil, sedangkan kaidah fikih itu objeknya hukum atau perbuatan. Usul fikih gunanya mengeluarkan hukum dari dalil, sedangkan kaidah fikih itu menyederhanakan dan memudahkan untuk memahami hukum tersebut.